それじゃあ鬼退治の前に買い物。季節動力結晶30馬力級4000で売り。 Setelah masuk ke dalam kota, Musashi melihat banyak sekali para busi yang sedang melakukan transaksi jual beli. Kota ini adalah sebuah kota yang menyediakan perlengkapan para busi. Dan untuk pertama kalinya, Musashi memasuki sebuah kota yang dipenuhi oleh para busi. Para busi itu menggunakan kitetsu sebagai mata uang untuk melakukan transaksi. Sedangkan pelelangan senjata kitetsu akan diadakan setelah transaksi jual beli. Karena kelompok mereka belum ada nama, Sugumi pun menyarankan agar Musashi dan Kojiro bertarung untuk menentukan ketua di kelompok mereka. Namun, Musashi menolak hal itu dan menunjuk Kojiro sebagai ketua. Meski pada awalnya merasa keberatan, namun akhirnya Kojiro pun mau menerimanya. Dan mulai saat itu, Kojiro resmi menjadi ketua dan nama kelompok mereka yaitu Bushi dan Kanemaki Kojiro. 団長は小次郎だろ？だから団長は金巻小次郎。 Singkat cerita, pelelangan pedang kitetsu itu pun tiba. Di pelelangan itu, terdapat 25 pedang kitetsu yang ditempa oleh ahli pedang dari Bushi dan Ryuzoji. Setiap orang yang berada di sana dipersilahkan untuk memilih pedangnya masing-masing. Musashi bertemu dengan ketua ahli pedang dari Bushi dan Ryuzoji yang bernama Osafune Mitsuru. Kojiro kemudian memilih salah satu pedang yang sama sekali tidak diperhatikan oleh orang lain. Sementara Musashi justru memilih satu pedang yang terlihat biasa-biasa saja. Pelelangan ini berbeda dari biasanya. Mereka diharuskan untuk memegang gagang pedangnya terlebih dulu. Pelelangan ini disebut dengan ujian pedang dan pedang kitetsu sendiri yang akan menentukan tuannya. Ujian pedang yang dimaksud itu adalah fenomena khusus ketika manusia memegang pedang kitetsu. Setelah memegang gagangnya, Kojiro pun melihat masa lalu di saat dirinya dijauhi dan diasingkan oleh semua orang. Kojiro mulai merasakan kalau pedang itu masuk ke dalam tubuhnya. Pedang itu kemudian mengeluarkan cahaya biru dan keluar sayap kristal dari tubuh Kojiro. Kejadian itu menandakan kalau Kojiro berhasil melewati ujian pedang tersebut. Satu persatu dari para busi pun bisa melewati ujian pedang itu dengan mudah. Warna cahaya yang dikeluarkan pun berbeda-beda, sesuai dengan aura jiwa dari busi tersebut. Di sini dijelaskan kalau warna aura jiwa itu ada 5 warna, yaitu warna biru, hijau, kuning, putih, dan warna merah. Dan setiap warna itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sementara Musashi masih mengalami ujian pedang dan belum melewati ujiannya. Musashi berada di tempat yang sangat gelap dan tidak bisa melihat apapun. Fenomena masa lalunya pun muncul saat ayahnya Kojiro ditangkap dan diikat oleh penduduk kota Tatsuyama. Dan tiba-tiba sebuah mata besar muncul di hadapan Musashi. Musashi pun dibuat kaget ketika mata itu mengeluarkan bulatan berwarna hitam yang menjelma menjadi sosok perempuan. Perempuan itu langsung memeluk Musashi dan berhasil membuat Musashi merasa nyaman. Namun siapa sangka, perempuan itu berubah menjadi sosok mengerikan dan mulai berbicara kepada Musashi. Omae, hitsuyou nai. Fenomena itu membuat Musashi dipenuhi oleh kristal hitam yang muncul dari dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Mitsuru melihat kejadian itu yang menurutnya hanya ada di dalam cerita legenda. Karena kejadian itu, Musashi akhirnya melepaskan pedangnya dan gagal dalam ujian pedang tersebut. Bahkan, Musashi harus menerima kegagalan itu berulang kali. Mitsuru menjelaskan kalau jiwa yang berwarna hitam akan ditolak oleh semua pedang kitetsu.
Itu artinya, Musashi tidak bisa memiliki pedang Kitetsu seperti para bushi yang lain. Ditambah lagi, warna jiwa itu tidak akan bisa diubah dan akan terus berwarna hitam. Mau tidak mau, Musashi harus menerima kenyataan kalau dirinya tidak bisa menjadi bushi. お前さんの魂は黒。体がそういう風にできているんだよ。そっか。 Tak lama setelah itu, beberapa iblis kemudian muncul di tengah kota. Iblis ini adalah iblis kelas rendah yang disuruh oleh iblis kuat yang berada di atas gunung. Sebagian iblis itu menyerang para penduduk kota, dan salah satu iblis ada di hadapan Musashi. Beruntungnya, Kojiro segera datang dan melawan iblis menggunakan pedang Kitetsu. Setelah mengalahkan para iblis, Kojiro mendapatkan banyak pujian dari para penduduk dan para bushi yang lain. Sedangkan Musashi hanya bisa melihat keberhasilan Kojiro dan tidak bisa melakukan apa-apa. Para bushi yang memiliki pedang Kitetsu kemudian bergerak menuju ke atas gunung dan meninggalkan Musashi sendirian. Dan tiba-tiba, Musashi dikagetkan dengan kedatangan orang berjubah yang pernah bertemu di episode sebelumnya. Rupanya, orang itu melihat ujian pedang Musashi dan memiliki warna jiwa yang sama. Episode kali ini pun berakhir saat orang itu menunjukkan kristal hitam di tubuhnya.